Mungkin kita langsung ini aja ya. Kita langsung buat jenggonya aja. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah apa namanya udah pernah eh kutik apa namanya udah pernah pakai Django, mungkin kalian udah paham sama prosesnya Django gimana. Terus kalau yang belum punya modelnya mungkin kalian bisa download dulu di sini ya. Yang link tadi aku kirim, nanti kalau di download kita buka VS Code-nya aja. Di sini kita buka folder, terus kita create folder baru. Wait, tiga. Nanti masuk ke folder ini, tinggal kita buka CMD aja dari sini. Kemudian pertama, kalau udah buka CMD kayak gini, kita mau buat virtual environment dulu untuk install Django-nya. Gimana caranya kalau kita mau install virtual environment-nya? Kalau teman-teman waktu di weekly 1 udah sempat download Python kan ya? Nah, ini tinggal kita pakai komen ini aja. Komen dash m vnv. Nah, ini kalian bebas mau namain virtual apa. Di sini aku mau namain vnv aja biar environment. Nanti kita enter, tunggu sampai virtual environment-nya jadi. Nah, kalau udah tinggal kita activate aja virtual environment-nya. Caranya gimana? Kalau di Windows tuh dia pakai kayak gini. Scripts activate. Kenapa kita harus pakai virtual environment? Jadi virtual environment ini yang bakal nyimpen library khusus project ini doang. Kalau kita install di project di global gitu, dia bakal makan makan ini banget, makan makan space banget. Jadi kita pakai virtual environment ini untuk install kebutuhan library kita cuman di project ini doang. Kemudian kalau udah diactivate, ini kalau di Windows, kalau teman-teman ada yang pakai Linux, mungkin komennya source vnv bin activate gitu. Kalau di Linux ya. Nah, karena di Windows komennya yang di atas kayak gini. Kalau sudah diactivate, kita install library-nya apa aja yang kita install. Yang pertama itu adalah kita install TensorFlow. TensorFlow-nya kita pakai yang CPU aja ya supaya nggak terlalu makan storage juga. Terus kemudian kita install Django-nya, Django. Kemudian install request. Yang terakhir kita install Pillow. Kemudian tinggal enter aja. Jadi kalau kita pakai yang TensorFlow CPU, dia nggak terlalu gede juga. Dia cuma 276. Kalau yang TensorFlow biasa, dia sampai 500-an. Kalau mau lebih cepat lagi, pakai yang GPU. Cuman kalau komputer kalian udah ada GPU kayak Kodas, kayak NVIDIA gitu, apa namanya lebih cepat lagi sih. Karena di laptop aku nggak ada GPU-nya, belum pasang GPU, jadi kita pakainya yang CPU aja untuk runtime-nya. Jadi ini kebutuhan downloadnya ini, installnya ini. Mungkin aku taruh di kolom chat ya. Ada yang ketinggalan sampai sini, sampai install. Tunggu aja sampai install package-nya selesai.
Mungkin ada teman-teman yang ketinggalan atau pengen lihat ini. Ini pertama kita create virtual environment-nya. Kemudian kita activate virtual environment-nya, baru kita install package-nya. Apa aja nih, ada TensorFlow CPU, Django, sama request, sama yang terakhir Pillow. Pillow ini untuk mengolah image, eh ya, mengolah image. Tunggu ya sampai selesai ininya. Oke, kalau misalkan kalian dapat error kayak gini, nggak apa-apa, biarin aja. Ini kalau ini udah sukses ya installnya ya. Kemudian step kita buat Django-nya, buat project Django-nya, kita bisa pakai komen Django dash admin. Terus kita start project. Terus kita mau kasih projectnya namanya apa? Misalkan kita kasih nama core. Nah, core ini dia nyimpen semua inti dari Django-nya ini. Jadi aplikasinya jalan di core ini. Kemudian kita titik karena kita udah buat foldernya ya. Kalau kita belum buat foldernya, mungkin kita bisa kasih nama core aja. Cuman kalau karena kita udah buat folder di week 3, jadi kita kasih titik supaya dia buatnya di folder ini. Nanti tinggal kita enter aja. Nah, ini udah terbuat. Kalau mungkin kalau kalian lihat di sini, nah di sini udah ada folder core. Di sini isinya WSGI, terus URL, settings, ASGI. Nah, URL sini fungsinya kayak routingnya gitu. Settings ini isinya apa namanya? Sorry. Settings ini isinya environment, middleware. Ini buat kebutuhan apa namanya di back end juga. Karena kan ini Django juga bisa di bisa diimplementasi di back end. Kemudian kalau udah kita coba code aja, kita coba buka Visual Studio Code-nya. Ya, ini ada core ya. Kalau kita bisa lihat di sini, settings, URL sini untuk patternnya, pattern routingnya. Kalau WSGI ini untuk aplikasinya, untuk jalanin aplikasinya. Manage.py ini juga di mana Django ini di run pertama kali di sini, manage.py. Kemudian kita buat aplikasinya, kita buat aplikasinya gimana caranya? Kita ketik lagi Django admin start app, terus kita kasih nama, misalkan kita kasih nama kue. Karena kan kita bakal bahas kue ya. Nah, tinggal kita enter aja. Nah, dia bakal buat folder lagi di sini kue. Nah, di sini yang bakal kita eh, banyak fungsinya di sini. Kita bakal predik semuanya di sini. Ini kalau kalian pernah belajar MVC, Models Views Controller. Nah, kalau di Django ini bukan Models View Controller ya. Ini kalau kalau di Django ini controllernya itu ya ini views. Jadi mereka jadi kita ngerannya di sini. Kayak metode get, post ini adanya di views. Kalau di Java mungkin ya, kalau di Java itu controller. Views ini biasanya buat nampilin apa namanya template-nya. Nah, kalau di sini views ini kayak berperan sebagai controller di Java. Kalau kalian pernah belajar Java, models ini untuk model database-nya. Kita buat model database-nya. Ini apps-nya, ini udah auto generate sendiri. Kemudian kalau sudah teman-teman, mungkin teman-teman sampai sini ada yang ketinggalan sebelum kita lanjut.
Anak lucu. Apakah terlalu cepat? Kalau mau misalkan ada yang bertanya. Oh, oke, masih di pip install Django ya. Oke, kita tungguin ya. Nanti kalau udah selesai pip install Django, komennya ini. Nah, ini core ini kalian bisa kasih nama sesuka kalian. Core ini, nama projectnya mau dibikin nama apa ini terserah. Sama yang app-nya ini juga namanya bebas ya. Ini kan aku kasih nama kue. Nah, ini terserah kalian mau kasih nama apa. Nanti dia bakalan auto generate sendiri komennya. Nah, mungkin kita tungguin temen kalau udah pada selesai ya. Kalau masih ada yang install, soalnya di sini agak banyak yang mau dijelasin juga di settingsnya ya. Wait, aku izin stop share sebentar. Nanti aku skip. Ada yang apakah sudah selesai installnya? Mungkin kita sambil pelan-pelan ya. Nah, kemudian di sini kita tambahin satu. Nah, folder static ini isinya itu kalau kalian pernah belajar Flash, nah ini isinya tuh CSS, isinya tuh JS. Nah, ini di folder static. Kemudian kita mau akses statiknya, static directory-nya. Wait, kita buat dulu satu folder. Di sini kita buat folder static di dalam ya di sini static, folder static. Kemudian kita masukin directory-nya, kita root ke folder ini ya. Caranya kita import dulu OS di awal, import OS. Kemudian di sini kita masukin variabel, kita kasih nama variabel static static files underscore dirs. Nah, ini perlu dicatat ini ininya harus sama ya, karena Django bakal ngecek variabel ini. Jadi kalau misalkan typo itu nanti nggak bakal kebaca. Nah, kemudian kita tinggal kasih ini ya. Nih, OS jadi list gitu. os.pathjoin basedir. Basedir itu dia ngambilnya basedir ini di current directory, kemudian ke folder static. Mungkin ada yang udah sampai sini ya, ketinggalan. Kalau mungkin kita lanjut aja ya. Yang bertanya aman Kak? Oke, aman. Udah sampai sini ya, yang di static ini ya. Ini jangan lupa diimport OS-nya dulu ya. Kemudian kita masukin lagi variabel namanya media. Media root. Media root ini untuk nyimpen apa namanya image yang bakal kita simpan di database. Kemudian kita
tulis lagi os.pet join dir. Nah, karena di sini dia panggil media, kita harus buat lagi folder media. Media, media/image. Nah, ini kita mau kasih image-nya di sini nih. Folder media/. Oke, kalau udah kita buat lagi media URL-nya sama kayak static URL, kita buat lagi media URL sama dengan /media/media. Mungkin kalau udah kita save aja. Terus yang penting lagi di sini kita ke install app. Nah, install app ini. Di sini kita masukin aplikasi yang tadi kita buat ya. Tadi kan kita kasih nama kue. Nah, di sini kita kasih install juga kue. Jadi supaya Django bisa eh, manggil kue ini, aplikasi kue ini. Kita harus masukin di sini kue. Ada yang ketinggalan nggak sampai sini? Kalau aman, di sini allowed hostnya kita kasih ini aja. Kita allow semuanya, semua host. Nah, mungkin setting variablesnya cukup segini doang sih. Kita masukin kue, terus kita media sama static files root. Oh ya, sama satu lagi itu kita masukin directory templates. Ini templates ya. Kita buat lagi satu folder namanya template. Join dir templates. Nah, templates ini kita bakal pakai untuk sebagai HTML-nya. Jadi kita bakal buat website menggunakan HTML. Sini. Kita buat satu folder templates. Mungkin ada yang ketinggalan, jangan sampai ke skip ya. Ada yang ke skip nanti takutnya nggak bisa jalan. Karena di sini yang main poinnya banget di sini. Jadi jadi kue ini harus wajib wajib dimasukin. Terus kemudian di sini juga templates kita kasih tahu Django kalau templatesnya ini ada di folder template. Kemudian tadi, nah ini static files directory ini kita buat akses CSS, CSS doang sih kalau eh, kita saat ini. Terus sama media, media ini buat nyimpan image-nya. Kemudian kalau udah, kalau nggak ada yang ini, kalau udah nggak ada yang kelewat, kita masuk ke URLs. URLs ini kita coba apa namanya, masukin path untuk akses. Jadi Django bakal akses pertama kali ini URL ini. Nah, karena kita nggak mau cuman aksesnya cuman ke admin doang, kita mau maksud ke URL ini di queue. Mungkin kita coba buat lagi satu lagi di sini URL ya, URL dot. Nah, ini kita buat URL.py, terus kita deklarasi URL.py-nya ini kita import ini. Nih, kita import. Sama namanya harus URL patterns. Nah, ini harus ini ya. URL patterns ini variablesnya nggak boleh typo karena Django bakal nge-track ini variabel ini. Karena sudah kita buat URL di folder kue ini, sekarang kita panggil di URL sini. Kita mau dia kayak gini aja, cuman kita mau include di sini, include
dia mau kita direct ke folder kue, kue.url. Nah, ini kan kue. Nah, kita memanggil URL ini, kue.url. Karena kita udah install aplikasinya ya. Karena kita udah install aplikasinya tadi di settings. Jadi Django bakal manggil URL yang ada di kue ini. Gitu. Kemudian kalau udah kita ngambil lagi static file sama medianya, kita import satu lagi from django.com conf import settings, kemudian from django.conf.urls.static import static. Kemudian kalau udah kita kasih kita enter lagi di sini, kita tulis di sini if settings, kita mau akses medianya karena ini kita masih debug, kita belum di production ya. Debug URL patterns, kita plus static settings dot media URL, kemudian dokumen root sama dengan settings dot media root. Nah, ini fungsinya apa? Jadi ketika kita panggil nanti image-nya di template, dia bakal akses ini. Kecuali kalau kita misalkan kita punya medianya ini kita pakai AWS. Nah, karena itu udah ada AWS apa namanya? AWS yang buat nyimpen storage. Nah, itu kan udah nanti kan udah ke generate linknya. Link URL image-nya udah bakal kesimpan di situ. Jadi kita nggak perlu manggil media ini. Jadi semua media yang kita masukin ke sini, yang kita upload bakal masuk ke image ini. Kemudian kalau udah kita save aja. Terus mungkin kita coba run dulu kali ya. Kita coba run. Runnya gimana? Tinggal kita tulis Python manage.py run server. Wait, use. Bentar. URL. Kita, oke kita migrate dulu deh. Kita migrate. Kita kalau kita migration, wait, CLS dulu. Kita migrate, kita buat database ya. Caranya gimana? Python manage.py make migration. Migrate. Ini di kue dong. Sebentar. Mungkin bentar kita coba ini dulu. Kita coba komen dulu pada URL-nya supaya nggak diakses. Oh sorry. Ini karena ini nggak ada ya. Sorry sorry. Ini tadi nggak ada. Coba. Jadi di remove aja tadi ya. Ini ya URL sini ya. Karena tadi kita belum buat views-nya. Ini kita coba run lagi. CSS Python manage.py run server. Nah ini berhasil ya. Ini kita coba lihat. Di sini media admin course URL file patterns debug.
change state to false. Ya, kita masuk lagi ke sini, ke URL sini. If settings.debug URL patterns. Coba ini kita komen dulu deh. Kita mau lihat Python Django-nya, template-nya gimana di awalnya. Kita coba komen lagi di sini. Nah, dia langsung auto. Kita refresh. Nah, ini tampilan Django-nya ya. Tampilan Django di awalnya kayak gini. Kemudian kalau udah kita coba buat lagi di sini. Force URL type. Oh, sebentar. Sebentar ini medianya nggak ke deklarasi. Coba kita ke settings medianya. Takutnya ada typo. Media root aman. Dibuat gampang. Sebentar. Ketik URL-nya. Sebentar. Mungkin ada yang teman-teman kayak gini juga. Ada yang masalahnya sama. Settings URL. Coba ini kita komen dulu deh. Komen dulu. Kita skip ke kita buat mungkin kita langsung ke ini aja ya. Buat views-nya. Buat modelnya dulu. Buat model pertama kita buat buat model kue Indonesia. Indonesia. Sini models dot model. Sorry. Model. Kemudian kita apa namanya? Kita coba kasih pertama kita buat UID sama dengan UID models dot UID. Kemudian di sini kita kasih primary key. Jadi kita mau primary key-nya itu bukan integer ya, bukan 1, 2, 3. Kita maunya bentukannya UID. Dan kalau kalian pernah dengar UID itu unique, string unique itu. Kemudian kita kasih default, kita import lagi. Pertama import UID. Kemudian kita kasih defaultnya itu kita kasih UUID dot UUID 4. Nah, ini default. Jadi ketika kita buat nge-create row, buat suatu row nanti defaultnya bakalan UUID ini. Kemudian kita mau kasih nama. Namanya models.charfield. Max length-nya kita kasih 255. Kemudian kita allow null. Allow null. Terus kita mau kasih image.
image models dot image field, kemudian upload to image. Nah, ini image field ini dia udah, jadi ketika kita nge-create, kita buat upload suatu image, nanti image-nya ini bakal masuk ke media ini yang tadi, masuk ke media image ini, perut tadi. Kemudian kita tulis yang tadi terakhir itu prediction. Prediction ini labelnya ya, label yang dipredik. Ini kita kasih chart field juga, chart field. Terus max length kita kasih 50, terus 0, true. Nah, kalau udah kita exit dulu ininya dengan Ctrl C. Kemudian kita ketik Python make migration, Python, sorry, Python manage.py make migration. Dia bakal buat migration. Nah, di sini langsung kita lihat di sini inisial. Ini yang bakal diimigrasi. Kita di sini ada modelnya Indonesia terus UID. Kemudian kita migrate langsung. Caranya tinggal Python manage.py migrate. Nah, dia bakal nge-create database-nya. Nah, ini langsung muncul database di sini ya. SQLite 3 database. Kalau udah, mungkin kita masuk ke home. Home. Di sini, views, sorry. Views, kita mau buat apa namanya, indeks di apa namanya, di home. Kita buat sini home. Terus coba, sorry, kita import from Django.views, import generic. Nah, di sini kita makainya class base model ya, class base view. Jadi di Django ini bisa pakai function aja, bisa pakai class base model view. Nah, kalau base model view ini bisa kita akses berbagai metode. Habis make migration, ini migrate. Kita Python manage.py migrate. Mungkin ada yang ketinggalan sampai sini sebelum kita masuk ke views. Jadi kalau udah dimigrasi, kita langsung masuk ke views, kita buat controllernya. Di sini kita pakai view aja, view. Kemudian kita kasih template name index.html. Nanti kita buat HTML-nya di template sini. Kita kasih nama dulu, kemudian kita kasih konteks. Nah, gini dulu, baru kita buat index.html-nya di template sini. Kita buat 4 ya, 4 model, 4 HTML. Yang pertama index.html, kemudian ada base.html, kemudian ada results sebagai hasilnya nanti, kemudian ada satu lagi predict.html. Nah, mungkin kalian bisa download aja di sini ya. Sorry. Kalian bisa copy code-nya ada di sini. Aku masukin di kolom chat aja. Template ya kodenya. Jadi biar cepet. Karena kalau kita coding lagi satu-satu cukup lama. Itu template-nya mungkin kalian bisa lihat di sini.
Nah, yang pertama kita ambil itu base.html. Ini base.html kita copy, kemudian kita paste di sini di base.html. Nah, kenapa ada nama base.html? Jadi kalau di React itu, jadi kalau misalkan di JavaScript, dia ini bisa dipanggil di mana-mana aja gitu. Jadi tinggal kita ubah kontennya. Jadi yang mainnya itu, yang utamanya ini kita udah deklarasi di awal. Jadi kalau kita punya HTML banyak ini, tinggal kita extend, tinggal kita import gitu, kayak di import-import gitu. Ini base HTML. Jadi yang penting-penting semua dari kayak di sini. Sorry, ini App.js. Nah, ini ada kita import S, terus App.js juga. App.js, sorry, App.js ini kita nggak pakai ya untuk saat ini. Kita nggak pakai. Ini bisa di remove aja. Kemudian index.html. 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 Copy lagi, masukin di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini extends base.html. Berarti dia kayak import gitu loh, ngimport base.html ini. Jadi folder static CSS-nya bakal simpan di sini. Kemudian kayak title-nya ini kita ganti. Jadi setiap dia pindah pindah page, title-nya berbeda gitu. Kemudian kita buat lagi CSS-nya. Di sini kita static, kita buat lagi folder satu lagi CSS app.css ini. Kalau udah, kita coba buka lagi di app.css-nya ini. Karena ini codingan cukup banyak, kita copy aja. Copy, kita paste di sini. Nah, mungkin ada yang ketinggalan sampai sini. Sebelum kita lanjut, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut aja. Kita lanjut. Kemudian kita, wait, ada yang bertanya. Kak, result. Wait, result sama dengan total results. Oh, sorry, sorry. Mungkin ininya berbeda ya. Wait, linknya ya, sorry, sorry. Ini linknya ya, yang result ya. Sorry. Oh iya, sama. Oke, ini ya yang link resultnya. Link result. Nah, kalau udah pada diimport semua kodenya, kita buat function get self request. Kemudian kita render template-nya. Render di sini kita kasih self.request, kemudian self.template name, kemudian yang terakhir self.context. Kalau udah, kalau udah di ini buat kita ngerender template-nya ya. Template-nya kan index.html. Kalau udah, kita langsung masuk ke URL dot py-nya ini, dot py-nya ini. Kita import from w.views, import home. Nah, kemudian kita masukin path-nya. Di sini kita mau path-nya biasa, terus kita masukin home.
dot as view. Terus kita kasih name-nya, pattern name-nya di sini kita kasih index. Kalau udah, ini ada yang ketinggalan. Kalau udah mungkin kita coba run aja ya. Python manage run server. Nah, ini ya tampilannya kayak gini ya, index.html-nya. Ini tampilannya. Kemudian kita sekarang mau buat eh, view untuk predik. Kita mau predik modelnya tadi. Kita buat predik generic dot view. Kasih template name dengan predik HTML konteks. Samain aja sama yang di atas ini. Samain aja ya. Nah, di sini kita URL-nya kita buat, kita direct ke slash predict. Di sini kita slash predict. Predict. Di sini kita ubah nama predict. Terus di sini kita import lagi predictnya, kelas predictnya, predict. Kemudian di sini lagi predict. Kemudian kita coba cek di sini predictnya belum ada. Kita coba import lagi. Kita coba coding lagi. Copy lagi predictnya. Ini kita coba predict. Predict. Coba. Nah, kalau udah kita coba masuk ke kita reload dulu, kita reload terus kita masuk ke slash predict. Nah, ini tampilannya ya, slash predict. Ada yang ketinggalan kah sampai sini? Jadi di sini bisa masukin URL sama masukin file. Ada yang ketinggalan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut. Kita buat model ininya, model machine learning-nya. Kita load modelnya. Kemudian kita buat satu folder lagi di sini namanya, satu file namanya utils.py. Lalu kita buat folder lagi, kita kasih model. Buat kita eh, masukin model yang tadi kita udah download. Yang tadi aku sudah download di awal. Mungkin di sini nggak ada ini modelnya. Nah, nanti model H5-nya ini masukin di folder ini ya. Folder model ini adanya di dalam folder kue. Jadi kita masukinnya di sini. Oh, perlu dikasih akses ya. Sorry, sorry. Wait. Oke. Mungkin coba akses lagi di sini ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah, yang kemarin, minggu kemarin, udah save modelnya dari ngetraining itu, mungkin kalian bisa pakai aja model yang kalian punya. Tapi kalau misalkan kalian belum punya modelnya atau
nggak ikut yang weekly class kemarin, kalian bisa download aja modelnya yang ini sini. Kalau dari download, mungkin aku sambil pelan-pelan ya. Kita buat file utils, kemudian kita buat satu ini lagi, kita buat satu kelas lagi. Kita buat satu kelas, namanya kelas model. Dulu kita import, import apa aja kita yang akan import. Import OS pertama, kemudian kita import keras dot preprocessing dot image, import image to array, kemudian smart resize. Nah, kalau kalian yang ikut weekly class kemarin itu fungsinya sama ya kayak yang waktu itu. Dia fungsinya sama kayak yang kemarin aku jelaskan, yang kemarin kita buat juga. Ini fungsinya di sini. Ini ya fungsinya ya. Ini sama. Jadi kita bakal samain aja sama yang di sini fungsinya. Jadi kalau kemarin kalian ikut, ini kalian hampir mirip-mirip codingannya. Emang mirip sih semuanya sih. Gitu. Kemudian kita import image to array sama smart resize. Lalu kita import lagi from keras dot models, import load models. Lalu import numpy smp. Lalu import from TensorFlow, TensorFlow import reshape. Nah, kalau udah kita buat inisialisasi ininya, kelasnya. Di sini model path sama dengan os.path.join os.get current directory, current work directory, kemudian kita masuk ke folder kue, kita masuk ke folder model, kemudian kita masuk ke file .h5. Kalau udah, kita coba eh, buat konstruktornya model.path sama dengan model.path, sama yang terakhir itu class name sama dengan list. Nah, list ini yang kita kemarin ambil di kelas indices itu, ini kelas listnya, class names-nya. Dan aku coba jangan sampai kebalik ya ininya ya, terjadinya prediksinya salah. Itu kelas indicesnya, ini labelnya, ibaratnya labelnya. Lalu kalau udah, kita buat satu function predict self image. Kemudian kita load modelnya, wait, model sama dengan load model self dot model path. Kemudian kita image image to array, kita convert image-nya to array, kemudian kita masukin aja image, lalu kita masukin lagi, kita ubah, kita resize lagi image-nya, smart resize image. Karena kemarin itu kita trainingnya make target size-nya itu 224, kita samain aja 224. Kemudian kita reshape
reshape image-nya, image -1, kemudian 224, 224. Lalu kita buat variable prediction model dot predict model dot predict image 255. Lalu prediction sama dengan np.r next prediction. Kemudian kita buat lagi prediction self dot class name prediction. Baru kita return predictionnya. Nah, mungkin segini aja codingannya. Jadi kita convert ke array image-nya. Kemudian kita resize jadi 224. Terus kita reshape lagi. Terus kita predict. Baru kita dapetin prediksinya. Labelnya. Kemudian kalau udah kita masuk ke views. Karena kalau kelas base model ini dia bisa berbagai macam metode. Jadi bisa eh, patch, bisa put. Nah, karena kita maunya ngepost, kita post image ya. Jadi kita panggil method post self request. Kemudian kita image URL-nya, image URL sama dengan self dot request dot post dot get URL image. Nah, perlu di note to keep in mind, ini URL image ini harus sama kayak yang dipredik ini ya. Nih, for ini name-nya. Kalau beda, nanti dia nggak bakal bisa kepanggil. Gitu. Jadi perlu dicatat ya. Ini URL image ini harus harus sama. Kemudian kita mau panggil. Sini kan ada dua tipe ya kalau yang dipredik ini ya. Ada yang tipenya URL doang, sama yang file yang kita upload dari lokal. Nah, jadi kita mau upload dari lokal, kita panggil image self dot request dot files dot get image. Nah, ini juga harus sama. Ini image ini harus sama kayak yang di sini. Kita kan filenya ini ya. Nah, ini name-nya ini. Input harus sama name-nya ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ini beda, dia nggak bakal kepanggil. Kemudian if image, jika dia ada image filenya atau enggak none gitu, kita convert image ya, kita buat image ini jadi binary bytes dengan image dot file dot read. Ini dot read ini bakal nge-return image dalam bentuk binary bytes. Kemudian image stream kemudian ayo ayo kita belum import, sorry. Oh, import ayo. Kita import dulu ayo-nya. Baru kita convert bytes-nya, image bytes-nya, image binary bytes. Kemudian kita kita buat satu variabel lagi image fill. Baru sorry, ini kita import lagi image fill from fill import image.
image dot open. Nah, di sini kan kalian bisa lihat di sini dia bisa nerima bytes ya. Jadi image stream ini bakal nge-return bytes. Kita masukin aja di sini. Jadi kita convert yang bytes ini bakal kita jadiin image fill tipenya. Kemudian tinggal kita predict aja. Prediction. Sama dengan. Oh ya, kita buat satu kita panggil juga modelnya di sini. From queue.utils import model. Ini kita buat deklarasi variabel model. Model. Nah, kita panggil aja modelnya model.predict. Kita predict, kita masukin ya kan butuh image parameternya. Kita masukin aja image field gitu. Kemudian kita mau simpen kan ke dalam database. Kita kasih namanya itu image.name. Kemudian kita buat model kue. Model kue ini kita import lagi, sorry. Kita import lagi di sini model models models import kue Indonesia. Nah, ini kue Indonesia tadi kan kita udah buat ya di sini modelnya. Nah, kita import aja di sini model kue sama dengan kue Indonesia. Nah, kue Indonesia ini butuh apa aja? Di sini kalau kita lihat di sini ada name, image sama prediction. Kita masukin aja di sini image sama dengan image. Kemudian name-nya sama dengan name. Kemudian prediction-nya. Prediction sama dengan prediction. Lalu kita save model kue.save. Kemudian kita mau ketika dia udah di save ininya, kita mau redirect, mau jadi ketika udah di post, kita mau redirect page-nya, redirect. Sini kita redirect, import lagi redirect. Kita mau routing ke Reddit, kemudian string model kue.pk. Model.kue.pk ini primary key-nya, jadi UUID-nya. Nah, karena kita belum buat apa namanya predict home result-nya, karena kita belum buat, mungkin kita skip dulu. Terus kita buat lagi, kita coba lagi karena ada image URL. Jadi kalau misalkan if ada image URL, kalau misalkan ada image URL, sama aja kayak sebelum kayak yang di atas, cuman bedanya kita mau convert URL-nya itu kita get request import lagi, sorry, import request dot get image URL stream. Kemudian image sama nih, kita copy aja ya, ini kita copy aja ininya. Nah, bedanya ini image binary batch kita ubah ke response.content. Nah, ini returnnya juga bytes loh. Kalau kalian bisa lihat nih, returnnya bytes. Kemudian, kalau udah kita mau kasih nama, name-nya sama dengan image
url.split url.split terus kita mau coba satu. Artinya apa? Kalau ini, jadi split, kita split kalau URL image kan biasanya kayak kayak gini ya, HT. Nah, di sini kan ada ininya, ada slash-slashnya ya. Nah, ini kita split, kemudian kita panggil indeks terakhirnya, gitu. Kemudian kalau udah kita masukin image filenya, kita import lagi in memory upload file. Kita import dari Django from django.core.files.uploaded file import in memory uploaded file. Dan kita masukin in memory uploaded file. Nah, di sini dia butuh file, kemudian ada field name sama name-nya, terus ada size-nya, content type. Nah, di sini kita kasih file sama dengan image stream. Kemudian field name-nya kita nalin aja. Kita nggak usah masukin name. Name-nya ini kita masukin name juga. Terus content type. Content type-nya respond dot headers dot get content type. Kemudian size-nya, size dari image-nya itu respond dot content. Kemudian dan itu aja. Kalau udah, tinggal kita save aja sama kayak ini. Kita copy aja codingannya. Cuman ini image ini terganti ke image file. Karena image-nya ini tipe datanya itu di sini, kalau di sininya nerimanya in memory uploaded file gitu. Kemudian kita save. Kalau udah sama kita redirect aja langsung ke eh, resultnya nanti. Kalau udah, ini kan defaultnya. Nah, defaultnya itu kita masukin return render self dot request, kemudian self dot template name, dan yang terakhir self dot context. Samain aja. Kemudian kita buat eh, resultnya. Kita buat resultnya. Kita copy dulu codingannya. Kita copy codingannya. Kemudian kita buat kelas lagi namanya result. Generic.view. Template name-nya samain aja nih kayak gini. Kita copy aja codingannya. Cuman eh, kita ganti ke results. Mungkin kita coba lihat ya resultnya, dan di URL jangan lupa kita masukin lagi result. Di sini results.
Nah, karena dia slash di sini, jadi karena di view-nya ini predict, terus ada PK ya, primary key-nya. Jadi sama kita URL juga kita samain. Di sini dia nerima. Jadi patternnya ini polanya. Kemudian kita masuk lagi. Kalau udah, karena kalau kita coba dia nggak bakal, sorry kita tambahin lagi satu parameter di sini PK. Karena dia di URL-nya kita mintanya PK di sini ya. Kalau kita coba template resultnya dia bakal error. Kita coba dulu deh. Nah, bakal kayak ini dia. Ini image-nya kita ambil dari database. Kemudian kita balik lagi sini. Kita coba buat lagi model w indonesia.object.get pk sama dengan p. Kemudian self.context. Kita masukin name, model.name, dan image, model.image, wait, image URL, kita minta URL-nya, dan terakhir label model.prediction.replace underscore. Kemudian kita pakai title. Perlu di perlu dicatat ininya, konteksnya ini harus sama kayak yang diminta di result ini ya. Harus sama. Ini kan dia mintanya label, terus image, kemudian satu lagi prediction, apa namanya? Tadi apa tadi ya? Name, name-nya namanya. Kemudian kita save aja. Kalau udah, kalau kita tes lagi dia nggak bakal nge-declare lagi, bakal error karena eh, primary key ini nggak ada ya di database atau belum belum nggak ada datanya di dalam database. Kemudian kita bisa balik lagi ke sini. Eh, home. Ya, kalau kita pencet, dia bakal redirect ke predict. Kemudian, wait, ini udah semua. Sebentar. Yang tadi kita komen ini harus dinyalain dulu. Masih error, Pak. Hari ini masih loading. Oke. Udah nggak error, kita coba aja ya. Kita coba di sini kita masukin. Nah, kalau kita masukin URL di sini dia nggak bakal bisa upload. Sama seperti sebaliknya. Jadi kalau kita masukin image dari lokal, kita image dari lokal, di URL kita nggak bisa masukin ininya, URL-nya. Jadi khusus satu doang. Kita masuk dari URL, ready, field name, char set. Oh, dia butuh field name sama char set, sorry.
Di view study, di sini kita masukin aja field name. Di in memory uploaded file, field name kita kasih none. Kemudian char setnya kita kasih none juga. Nah, kalau dilihat di sini kayaknya udah cover. Oh, belum. Kita save lagi, kita coba ulang lagi. Coba reload. Nah, dia bakal tampil kayak gini. Predict resultnya. Mungkin sampai sini nih mau bertanya dulu, karena ini udah terakhir ya. Nah, dia image ini bakal masuk ke sini. Bakal masuk ke sini dia. Nah, bakal masuk ke media image gitu. Tapi ada ketinggalan sampai sini. Jadi kalau jadi ini kan di split labelnya. Nah, dia ngambilnya ini doang. Sorry, ini doang. Gitu. Kalau kita remove lagi, kita remove, kita upload kayak gini. Stop ready. Nah, dia bakal ngeprediksi ya. Mungkin sampai sini ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyain. Back home. Mungkin kalau kalian mau edit-edit sendiri, tampilannya bisa banget. Kalau mau tambahin back to home lagi di sini, di tempat ini, di page ini, bisa banget. Coba yang image yang lain, kita predik. Nah, gini ya tampilannya. Kalau kita lihat di image-nya, nah, dia bakal kesimpan tiga image gitu. Nah, yang satu ini dia kenapa dia nggak JPEG, karena di image-nya ini dia tadi bukan JPEG loh ininya, bukan doc JPEG, tapi masih bisa ke ke detect karena URL-nya. Mungkin ada yang ketinggalan atau yang mau tanyain sejauh ini. Nah, mungkin kalian coba cari misalkan query source, terus jadi kalau kalian punya image atau kalian mau pakai URL bisa banget. Tinggal copy image linknya, tinggal kita masukin di URL ini. Kita predict. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sorry, ini dia kurang spasi. Oke, mungkin kita tambahin di title-nya di sini nih. Kita tambahin spasi. Jadi kita replace underscore yang tadi. Kalau di utils tadi kan di sini nih. Jadi ada underscore-nya. Nah, kita replace underscore ini pakai spasi. Terus kita pakai dot title itu karena kita mau setiap setiap
apa namanya ininya mau dikapitalize gitu loh, mau di huruf besar. Setiap the first apa namanya words-nya gitu kita capitalize. Nah, kalau kita coba ulang lagi, kita ready ulang lagi. Wait, sorry. Ini error karena dia lagi ngeran. Nah, kita coba ambil gambar yang tadi di sini, kita masukin di sini lagi, kita ready. Nah, ini bakal jadi kayak gini, query source. Jadi kayak title gitu, kayak judul. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang ketinggalan sampai ini, sampai ini, sampai result.html. Jadi ini primary key dari ininya ya, raw database-nya. Jadi kalau kita asal di sini dia nggak bakal bakal error karena nggak ada di database gitu. Nah, ini karena disimpan di database, mungkin kalian mau apa namanya, mau coba show predictionnya atau mau di download predictionnya pernah dipredik apa aja karena udah kesimpan di database. Iya, masuk ke database. Cuman ini database-nya database lokal ya, bukan database yang bisa diakses kayak MySQL gitu ya. Ini database lokal. Karena ininya juga kita masih pakai media IPS gini, jadi scope-nya masih kecil. Kalau kalian udah mau scope gede, kreditnya banyak, itu mungkin bisa pakai yang eh, Google Cloud Storage gitu-gitu buat nyimpen URL. Jadi nggak nyimpen di sini. Jadi kalau kita mau apa namanya mau akses, dia nggak bakal bisa diakses dari luar karena dia khusus lokal doang gitu. Ada yang udah berhasil, berhasil semua ya di sini ya. Mungkin aku mungkin nggak kasih tahu sampai ke deploy ininya ya karena rata-rata deploy Django ini juga bayar kalau kayak Heroku gitu segala macem, dan karena ini juga pakai TensorFlow yang storage-nya agak gede, jadi apa namanya yang free itu kadang-kadang nggak bisa karena limitnya udah lewat karena kita pakai TensorFlow. Mungkin kalau kita nggak pakai TensorFlow, cuman web page biasa, kita bisa pakai Python Anywhere itu yang gratis juga, Python Anywhere. Terus pakai Vercel juga bisa, pakai Vercel, Django pakai Vercel. Cuman karena ini kita pakai TensorFlow, pakai yang butuh storage yang gede atau butuh size yang gede. Jadi kalau kita deploy di yang gratisan mungkin agak ini ya, ke limit karena Heroku juga sekarang udah mulai berbayar. Mungkin ada yang bertanya lagi sampai di sini. Nanti ini codingannya aku bakal masukin di GitHub sih. Kalau kalian mau lihat-lihat lagi atau ada yang ketinggalan. Ini kan bisa banget edit-edit.
templates-nya di sini. Ini kita aku pakai jQuery ya, jQuery. Oke, mungkin kalau udah pada mau bertanya, karena udah jam 9 juga. Ini berhasil semua kan ya? Kalau yang berhasil coba raise hand deh. Yang berhasil ini ya. Berhasil sampai resultnya. Oh, ketinggalan di kodenya ya. Mungkin aku kecepatan ya. Ketinggalannya di mana bagian mananya tuh. Ini nanti kodenya aku bakal kasih di GitHub sih. Ini kodenya bakal aku kasih di GitHub. Nanti aku share di mana di Discord juga. Oke. Oke, Mak. Oke, oke. Siap, siap. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku bisa kembalikan ke moderator ya. Oke, gimana teman-teman penjelasan dari kalau Velio? Semoga bisa pada paham, bisa praktekin ya dari weekly 1 sampai terakhir, sampai deploy tadi. Oh iya, sebelum kita tutup, ini teman-teman boleh isi link feedbacknya dulu ya. Boleh diisi. Mungkin kalau teman-teman yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube Gunadarma.io dari weekly 1 sampai 4 ada semua kok di situ. Sama codingannya mungkin nanti taruh di Discord ya. Ya, nanti aku taruh di GitHub ya. Oke, ditunggu sampai 2 menit mungkin. 21:11 untuk ngisi feedback. Oke, mungkin udah ada yang ngisi ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri boleh on cam dulu teman-teman buat absen untuk dokumentasi. Yang bisa on cam boleh on cam. Oke, belum setup kamera. Ada lagi yang mau on cam.
Oke, kalau nggak ada yang game lagi, nih saya SS ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah di SS. Oke, mungkin untuk weekly kali ini sampai itu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dari weekly satu sampai sekarang. Mungkin ada yang hadir juga dari weekly awal kita, weekly competitive programming sampai machine learning. Kalau mungkin ada yang hadir dari weekly awal. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih udah boleh live. Oke, terima Jangan kasih lupa, teman-teman. Maaf kalau ada kekurangan. Thank ya, you semuanya udah hadir ya. ya, jangan lupa cekin cekin sosial media kita ya di Instagram atau di YouTube.